Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa di pertemuan kali ini, pertemuan ketiga ya, di kelas Teknik Jalan Raya 1. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Dan baik, Pak. Baik, Pak. Oke, alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat selalu. Oke, mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis, kameranya rada kurang kencang mungkin kabel USB-nya, tapi enggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya mau review dulu sebelum masuk ke pertemuan ketiga ini. Sudah dibacakah materi minggu lalu terkait dengan geometrik jalan? Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi minggu lalu, saya persilakan. Diskusi aja, atau belum dibaca? Belum dibaca ya kayaknya ya. Minta tolong ya, nanti kayak gitu kalau misalnya saya share, silakan dibaca-baca dulu, nanti biar kita ada bahan diskusi pada saat kelas Zoom seperti ini. Ya, mungkin saya sekilas saja review dari pertemuan minggu lalu. Oke, sudah tertampil di layar masing-masing? Sudah, Pak. Oke, nah untuk semester ini, Teknik Jalan Raya 1 itu terkait dengan materi perencanaan atau perancangan geometrik jalan. Nah, sebelum kalian masuk tentang geometrik jalan, kalian harus memahami beberapa klasifikasi jalan. Nah, di sini sudah saya tulis, ada jalan umum dan jalan khusus. Di mana jalan umum itu dibagi berdasarkan 5, ada sistem, status, fungsi kelas, serta spesifikasi penyedia prasarana. Nah, kalau untuk jalan tol sendiri itu penyedia jalannya adalah dari Bina Marga sendiri, Jasa Marga maksud saya, sehingga biasanya dari pemerintahan langsung ditunjukkan ke Jasa Marga. Jadi sebagai pengelola terus membangun sehingga semua yang dilakukan itu di Jasa Marga. Minta tolong dimatikan dulu suaranya. Siapa itu? Oke, sudah ya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk klasifikasi dan spesifikasi jalan berdasarkan prasarana jalan, ini dari PP 34 tahun 2006 tentang jalan, ini dibagi atas kelas jalan bebas hambatan atau jalan tol, kemudian ada jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Nah, untuk spesifikasi jalan itu bisa kalian lihat di tabel. Sini ada berdasarkan lalu lintasnya apa, kemudian akses yang boleh masuk itu apa, terus persimpangan sebidang, jumlah lajur minimum, lebar lajur dan jalur minimum, kemudian ada atau tidaknya median, kemudian ada pagar pengaman di sini. Pagar pengaman itu nanti rumija. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau ini klasifikasi jalan berdasarkan kelasnya. Di sini ada kelas 1, 2, dan 3. Oke, mohon maaf sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, di mana yang kelas paling tinggi yaitu kelas 1, di mana sumbu muatan terbesar atau MST itu adalah lebih dari 10.000 ton. Kemudian semakin ke bawah dari kelas 2, 3 itu semakin kecil. Yang diizinkan hanya 8 ton untuk MST, muatan sumbu terberat atau terbesar. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang klasifikasi jalan berdasarkan penggunaannya. Nah, kalau penggunaannya di sini bisa kalian lihat. Di sini ada
fungsi arteri, arteri kolektor, kemudian ada lokal atau lingkungan. Nah, ini kendaraan bermotor yang diizinkan atau yang melalui jalan ini dibatasi mulai dari dimensi, lebar dan panjang, kemudian juga berat. Nah, tinggi juga dibatasi di sini 1,7 kali lebar kendaraan. Itu sekitar 4 sampai 5. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan prasyarat teknis jalan menurut PP 36 tadi. Di sini dibagi dua, yaitu ada sekunder, kemudian ada primer. Nah, primer dibagi 4, sekunder juga dibagi 4, seperti itu. Nah, ini bisa kalian lihat syarat-syaratnya. Di sini mulai dari jenis angkutan dilayani, jarak perjalanan, terus kecepatan rata-rata, simpang sebidang maupun jumlah yang boleh mengakses jalan tersebut. Dan nanti terkait dengan lebar badan jalan. Oke, nanti biar kalian lebih jelas itu ada di gambar. Nah, ini bisa kalian pahami. Jadi daerah yang berwarna putih ini adalah ruang manfaat jalan. Ruang manfaat jalan terdiri dari A, jalur lalu lintas, kemudian ada bahu. Nah, A dan B ini jadi badan jalan. Jadi syarat minimum itu badan jalan adalah sekian. A, B, tambah B, samping-samping. Jadi kalau misalnya tadi 3 meter per lajur, berarti 6, terus bahu jalannya setengah meter. 6 jadi 7, minimum 7 meter. Seperti itu. Nah, ini adalah badan jalan. Kemudian ada C di sini. Di sini adalah saluran tepi, yaitu drainase. Kemudian D, ini ambang pengaman. Nah, setelah ini, biasanya setengah meter itu ada batas bangunan. Jadi kalian boleh membangun bangunan rumah misalnya di sini. Itu setelah batas ini dipukul ke belakang sekitar 1,5 meter. Nah, kebanyakan implikasinya di kita ya, apalagi di kota, itu biasanya ada yang bangunan masih berada di sini atau berada di sini pas. Nah, seharusnya kan itu patoknya ini, patok RMJ ini namanya. Biasanya bentuknya beton. Nah, itu harus dipukul mundur itu sekitar 1,5 meter. Seperti itu. Nah, nanti ini tadi rumaja, ruang manfaat jalan. Kemudian ada rumija, ruang milik jalan. Kemudian ruasja, ini dipukul 1,5 meter ke belakang masing-masing. Baru nanti di sini boleh mendirikan bangunan. Nah, ini implementasinya di lapangan kan menyesuaikan ya. Nah, yang paling mudah sebenarnya biasanya bersinergi dengan PLN. Biasanya di sini adalah tiang listrik. Nah, coba diperhatikan di rumah masing-masing. Batas depan rumahnya apakah di belakang tiang listrik atau pas di tiang listrik. Nah, kalau misalnya pas di tiang listrik itu bisa jadi nanti terjadi sengketa. Seperti itu. Itu harusnya di belakang tiang listrik mundur. Baru boleh dibangun bangunan rumah seperti itu. Oke, coba dicek masing-masing di rumahnya ya. Apakah pas di tiang listrik atau tidak. Oke, ini terkait dengan rumija, ruasja, dan rumaja. Oke, sekarang ini implikasinya dengan lalu lintas. Nah, lalu lintas itu nanti terkait dengan tingkat pelayanan. Di mana tingkat pelayanan ini ada 6, mulai dari A sampai dengan F. Nah, masing-masing tingkat pelayanan ini terkait dengan volume dan kecepatan. Jadi kalau misalnya A, volumenya rendah tapi kecepatannya tinggi, sehingga arus bebas. Ini contoh implikasinya di jalan tol. Kecepatannya ada 80 minimum, jarak volume kendaraannya lebih sedikit dari kapasitas, misalnya kapasitasnya 1000 itu cuma 800 sehingga arusnya bebas. Implikasinya seperti itu. Jadi geometrik
nanti implikasinya dengan kecepatan, kemudian volume. Oke, semakin ke bawah, maka akan semakin buruk atau semakin rendah. Jadi kalau misalnya ketemu nanti di perencanaan lalu lintas atau survei lalu lintas, itu ada tingkat pelayanan F. Itu berarti sudah sangat macet. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota. PGJAK. Ini menurut Dirjen Bina Marga tahun 1997. Nah, ini bukunya ada beberapa rujukan, yaitu ASTO 2001. Ini ASTO juga ada yang terbaru. Kemudian Puslitbang Jalan. Kemudian ada, cuman 2 itu aja. Nah, untuk kriterian perencanaan jalan itu kita harus mengetahui empat indikator seperti ini dulu. Yang pertama, kendaraan rencana. Jadi kira-kira kendaraan apa yang boleh masuk atau melewati atau melintasi dari jalan tersebut. Kemudian setelah kendaraan rencana kita ketahui, nanti dikalikan dengan IMP sehingga menghasilkan SMP. IMP adalah ekuivalen mobil penumpang, kemudian ada satuan mobil penumpang. Nah, setelah IMP didapat atau SMP didapat, kita bisa mengetahui volume lalu lintas. Nah, volume lalu lintas nanti terkait dengan kapasitas jalan. Setelah kapasitas di jalan diketahui, maka kita bisa merencanakan kecepatan rencana. Oke. Nah, kecepatan rencana ini dibagi, misal di jalan tol itu 80 minimum, terus maksimum 100. Terus kalau misalnya jalan di luar kota, itu minimum 60, maksimum 80. Terus misal di dalam kota, tadi di luar kota ya, sekarang di dalam kota itu minimum 40, kemudian maksimum 60. Kemudian kalau di jalan di depannya Unitri ini 20 sampai 40 misalnya. Nah, seperti itu implikasinya. Karena terkait dengan badan jalan. Oke, lanjutkan. Setelah tadi kita ketahui, nah sekarang kita menentukan trase jalannya. Ini terkait dengan medan jalan. Medan jalan ini dibagi 3 di sini, datar, bukit, dan gunung. Nah, bisa dilihat kemiringan medannya. Ini salah satu implikasi kemiringan melintang rata-rata untuk patokan kondisi medan. Nah, ini yang rencana itu adalah ini garis yang diwakilkan ini yang lebih tebal. Nah, di sini ada CL atau di istilahnya center line, ini adalah tengah-tengah dari badan jalan. Jadi nanti miring ke sini dan miring ke kiri. Nah, ini daerah ini nanti ini adalah kondisi existing dari tanah yang ada di lapangan. Berarti nanti daerah sini akan digali, daerah sini juga akan, di daerah sini nanti akan digali, di sini akan digali. Ini digali, sini ditimbun ya. Karena ini nanti badan jalannya ada di sini. Nah, mungkin kemungkinan besar nanti dari tanah yang ada di sini bisa dialihkan ke sini. Jadi nanti istilahnya cut and fill. Jadi di-cut, dipotong, dan diisi di sini. Sehingga tanah yang ada di lapangan tidak perlu dibuang ke daerah borough area. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa harus ada kendaraan rencana? Itu nanti terkait dengan dimensi dan radius putar sebagai dasar penyediaan ruang jalan. Jadi semakin besar kendaraan, itu radius putarnya atau manuver pada saat berbelok itu juga semakin besar. Jadi ada contoh, misal, nah ini, misal kendaraannya dimensinya 5,8, di sini radius putarnya akan semakin besar. Oke, ini contoh berikutnya, ini kalau misalnya 12,1, itu lebih besar juga. Nah, radius minimumnya di sini 7,4, kemudian ada 12,8, 14,11. Seperti itu. Nah, implikasinya pada saat kalian di lapangan terus berada di kendaraan yang panjang dan lebar, itu mohon antri terlebih dahulu.
Contoh mungkin bisa dilihat di YouTube itu ya, ada di tanjakan Sitingjau Lake. Nah, itu kan kendaraannya harus antri dulu sebelum naik ke belokan. Oke, kemudian setelah kita tahu kendaraan rencana, kita bisa mengetahui IMP-nya. Nah, IMP ini angka pengali sehingga bisa nanti diketahui kapasitasnya. Oke, ini volume. Oke, volume. Oke, nah setelah kita tahu semua volume berapa, nah kita bisa menentukan fungsi jalan ini apa, arteri kah, kolektor kah, atau lokal kah. Kemudian daerahnya untuk trase jalan, datar kah, bukit kah, atau pegunungan. Nah, masing-masing di dalam ini mempunyai minimum. Tadi sudah saya sebutkan contoh di jalan tol 80 sampai 100 seperti itu. Oke, ini sama kalau tadi RMJ atau ruas rumaja, rumija dan ruasja ini istilahnya yang lama damaja, damija dan dawasja. Oke, ini sama. Oke. Nah, kalau implikasinya di kota itu biasanya ada median jalan. Nah, median jalan itu bisa kita bagi menggunakan curb, ini bagian samping sebagai pagar pengaman. Pengaman tepi atau pagar pengaman. Oke, kemudian ini jalur ya. Nanti dibedakan ya antara jalur dan lajur. Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya di sini ada jalan satu jalur, dua lajur, dua arah. Ini jalannya satu lajur. Ini. Kemudian ada dua lajur, lajur kiri dan lajur kanan. Mana lajur kiri ini dari arah sini, kemudian kalau misalnya ada lajur yang lain, ini berlawanan arah. Kemudian dua arah. Kalau yang satunya satu jalur, dua lajur, satu arah. Ini semua berada di sini. Kemudian ada pembagian lajur lagi. Di sini dua jalur, jalur satu, jalur dua, empat lajur, lajur satu, dua, tiga, empat. Kemudian dua arah, dua arahnya ke sini dan ke sini. Seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini pembagian lajur yang ideal. Jadi ada minimumnya, kemudian ada maksimumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang kemarin ya. Ini mungkin ada quotes dari Albert Einstein sebagai motivasi kalian aja. Everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that is stupid. Ini ada yang bisa bantu saya mengartikan apa? Halo? Ada yang bisa bantu saya? Saya panggil aja biar siapa ya kira-kira ya. Coba minta tolong Mas Marianus Kapitan bisa artikan ini apa? Minta tolong Mas Marianus Kapitan. Nggak ngerti saya, Pak. Oh, nilai bahasa Inggrisnya berapa dulu? Ya Mas Marianus Kapitan. Nilai bahasa Inggrisnya dulu berapa? Dapat apa? A, B, atau C, atau D? Perlu ditanyakan nanti itu KRS-nya. Coba Mas Agustinus Roy Nahak. Tak tolong Mas Agustinus Roy Nahak. Mungkin ini tersenyum tahu artinya ini. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu juga. Ya, Tidak, Pak. tidak ada yang tahu ini berarti. Kalau saya yang ngajar bahasa Inggris berarti ini saya kasih A semua nilainya kayak gitu. Ya, tidak ada yang ngerti ini.
Atau saya ke Mbak Hesti ya. Mbak Hesti biasanya di YouTube-nya cover-cover lagu. Ya, coba Mbak Hesti. Tahu artinya apa tidak ini? Everybody is genius. Semua orang tuh jenius. Tapi jika kamu menjudge dia, menjudge itu kayak Hakimi menghakimi dia atau menilai menilai dia seekor ikan yang memiliki kemampuan untuk memanjat sebuah pohon gitu ya, maka kamu akan mempercayai itu terjadi gitu loh Pak, dan itu adalah bodoh kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Esti. Sama-sama Pak. Yang dapat nilai A cuma Mbak Esti ya di bahasa Inggris ya, yang lain enggak ya. Oke, saya lanjutkan untuk materi berikutnya ini sebentar aja sebenarnya, mungkin nanti dibaca-baca. Nah, setelah kita mengetahui tentang geometrik jalan, terus standar-standarnya bagaimana, terus terkait dengan lajur, kita harus merencanakan terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian baru kita bisa menginjak, yaitu di sini alinyemen horizontal. Nah, alinyemen horizontal ini nanti dibagi ada 4, di mana itu bagian lurus, bagian lengkung, tikungan gabungan, dan jarak pandang. Oke, saya lanjutkan. Apa sih alinyemen horizontal itu? Alinyemen horizontal adalah trase jalan, terutama dititik beratkan kepada perencanaan sumbu jalan, yang tadi saya sebutkan adalah center line. Dari gambar dapat dilihat bagian jalan yang merupakan jalan lurus, menikung ke kiri atau menikung ke kanan. Oke, penampang melintang jalan, dari gambar ini dapat dilihat bagian-bagian jalan seperti lebar dan jumlah lajur, median, drainase, permukaan, kelandaian lereng, tebing galian dan timbunan, serta bangunan pelengkap lainnya. Nah, itu terkait dengan alinyemen horizontal. Jadi yang bisa kita lihat dari alinyemen horizontal itu adalah badan jalannya sendiri, kemudian ada lajur, ada median, ada drainase, seperti itu. Oke, untuk bagian panjang lurus ini ada ketentuannya. Dilihat dari fungsi, ada arteri, kolektor, dan lokal, di mana semakin besar atau kapasitasnya semakin banyak, itu maka jalannya bagian lurusnya juga semakin panjang. Ini untuk menghindari implikasinya untuk menghindari kemacetan. Jadi jalan lurus digunakan sehingga kecepatannya tinggi. Oke. Nah, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan alinyemen horizontal. Mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi. Saya share sudah materinya. Ini satu lagi, motivasi dari Albert Einstein. A person who never made a mistake, never tried anything new. Jadi seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia tidak pernah mencoba melakukan sesuatu yang baru. Jadi selagi muda, saran saya lakukanlah banyak kesalahan sebanyak mungkin. Karena kalau kalian sudah tahu itu salah, maka kalian juga tahu itu benar. Jadi kalian sudah bisa membedakan salah dan benar. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan geometrik jalan tadi dan perencanaan alinyemen horizontal. Mungkin nanti bisa dilengkapi dengan tugas ya, biar ada pertanyaan lebih lanjut. Mungkin nanti bisa saya kasihkan tugas, tapi belum ini. Silakan. Karena nanti kan learning by doing ya, kalau sudah tahu, sudah nyoba, pasti nanti ketemu. Oh ini gimana ya, oh ini gimana ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi. Saya persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau sudah cukup jelas, bisa diakhiri. Sudah, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, mungkin saya klarifikasi aja. Ini untuk Google Classroom-nya. Setelah ini saya kunci, jadi tidak ada yang bisa masuk lagi ke kelas. Karena kan minggu 3 ini sudah KPRS-nya sudah selesai. Tapi saya konfirmasi dulu kemarin atas nama
Dharma Setia Nala Rizky Santoso. Apakah hadir? Hadir, Pak. Kalau hadir silakan nanti ya Mas ya. Untuk absennya dilihat di Google Classroom. Apakah namanya sudah terdaftar apa belum? Mungkin Mas Dharma kemarin baru KRS-an ya. Oh iya, Pak. Nah, kalau memang baru KRS-an biasanya namanya belum terdaftar seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Dharma. Oke, mungkin yang selanjutnya adalah atas nama Benyamin Saputra Lada. Benyamin Saputra Lada. Minta tolong, adakah Benyamin Saputra Lada? Ada, Pak. Mas Benyamin Saputra Lada, apakah benar NIM-nya itu tahun 2020? Betul ya Mas ya? Berarti sekarang semester berapa Mas? Semester 3, Pak. Oke, semester 3. Dosen walinya siapa Mas, kalau boleh tahu? Dosen wali, kamu pada saat KRS-an, itu kan minta tanda tangan KRS. Nah, itu siapa dosennya? Halo Mas Benyamin, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siapa nama dosennya? Dosen wali untuk KRS-an. Andi. Andi. Oke, Mas Benyamin, ini sebenarnya kalau dari syarat mata kuliah kamu tidak memenuhi, Mas. Karena mata kuliah teknik jalan raya itu harusnya diambil di semester 5. Oh ya. Oh, kemarin saya cetak, Pak. Maaf. Nah, sekarang kamu ke dosen wali, tanyakan apakah saya boleh, karena setahu saya ini ada syaratnya. Itu. Oh iya, Pak. Kalau yang di di NIM dengan angka 2019, itu kan harusnya sekarang semester 5. Seperti itu. Tidak ada yang lebih dari 2019. Kalau sampai 2020 itu berarti ada kesalahan di KRS-annya. Kamu baca lagi di kartu evaluasi studi agar lebih paham ya. Ya, siapa? Oke, kamu konfirmasi ke dosen wali ya Mas ya, terkait dengan Ya, siapa? mata kuliah ini. Oke. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau gitu saya aja yang tanya. Mbak Esti gimana? Kuliahnya di kampus lain? Apakah berjalan dengan baik? Sejauh ini baik sih Pak, Oke. lancar. Oke, nanti kalau ada kendala silakan bisa didiskusikan ya Mbak ya. Mungkin yang lain ada yang ngambil di kampus lain, di Unmer misalnya, atau di Widya Agama, karena gini, kita di Teknik Sipil, di Prodi Teknik Sipil ini kan sedang melaksanakan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini selain dari universitas yang melaksanakan MBKM, di Prodi juga melaksanakan MBKM. Nah, untuk programnya itu ada 4 sebenarnya. Di semester 5 ini sebenarnya bisa dimulai. Yang pertama itu adalah magang industri, kemudian ada pertukaran mahasiswa seperti yang dilakukan Mbak Esti, kemudian ada KKNT. Ini KKNT berbeda dengan KKN yang sebelumnya, ada T-nya itu tematik, jadi lebih khusus di prodi kita yaitu teknik sipil. Kalau KKN yang sebelumnya itu KKN-nya lebih umum, jadi dari prodi lain juga bisa ikut masuk. Kemudian riset dan penelitian. Mungkin nanti kalau ada yang berminat mau ikut, silakan nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi KPS langsung. Itu seharusnya formulirnya sudah dibagikan oleh Pak KPS seperti itu. Oke, nanti intinya gini, kalau ikut MBKM ini kita harus extraordinary ya, lebih dari biasanya. Seperti yang dikatakan sama Pak Jokowi, kita harus extraordinary, lebih dari biasanya. Jadi kalian harus punya tantangan-tantangan. Ya. Nah, untuk ekuivalensi atau nanti konversi nilai itu juga bisa nanti dijelaskan sama Pak Andika, Pak KPS, bahwa jika mengikuti ini maka kalian tidak perlu mengikuti apa di sini, bisa kalian diskusikan seperti itu terkait dengan konversi nilai. Jadi dengan ikut program MBKM ini tidak menambah semester kalian, tapi menggantikan nilai
yang seharusnya kalian ambil seperti itu. Terkait dengan konversi. Biasanya itu bisa dikonversikan sampai 10 sampai 20 SKS. Sehingga tidak memberatkan mahasiswa. Ini program ini untuk agar mahasiswa bisa mungkin 3,5 tahun sudah selesai, sudah bisa riset, sudah bisa magang. Seperti itu. Itu tawaran dari Prodi. Silakan kalau ada yang berminat bisa menghubungi saya maupun Pak Andika langsung. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan bisa meninggalkan ruangan. Baik, Pak.